Halo Gemini, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Semoga kamu dalam keadaan sehat. Ini adalah reading timeless ya. Jadi, tanpa batas waktu, kapanpun kamu nonton reading ini adalah waktu terbaik kamu untuk dapat pesan ini ya. Oke, asik banget vibe-nya sumpah. Ini trine atau sextile simbiosis kata kuncinya. Trine atau sextile itu adalah aspek di natal chart kita yang sifatnya itu menguntungkan, harmonis, atau membawa sesuatu yang menyenangkan di hidup kita gitu ya. Jadi dengan ini jadi tema kamu bisa expect sesuatu keadaan yang harmonis, suatu keadaan yang berpihak pada kamu, segala sesuatu berjalan mulus, atau kalau kamu punya planning-planning apa gitu ya, keadaan juga berjalan sesuai rencana kamu. Ketika kamu mau sesuatu itu bisa muncul di realita kamu. Aku melihat seperti ini ya, ada suatu keadaan yang berjalan sesuai dengan rencana, keharmonisan dengan hidup kamu, keharmonisan dengan hubungan-hubungan kamu, dan kamu bisa expect sesuatu yang menyenangkan di hidup kamu ya. Kenapa aku bilang vibe-nya sangat menyenangkan? Karena ini, ya lihat, ini Knight of Cups, Three of Cups, Ace of Cups, semuanya cups, unsur emosi. Dan semua kartu ini merepresentasikan aspek menyenangkan dari elemen cups gitu ya. Knight of Cups kita mulai. Ini kartu yang berbicara gini, ada seseorang yang mau ngasih hatinya ke kamu pertama. Ini bisa jadi indikator ya dimulainya suatu hubungan romantis. Ini juga, tapi ini ntar dulu. Knight of Cups gitu. Lalu yang kedua, ini berbicara tentang membuka hati kita untuk menerima, membuka hati kita untuk uh, orang masuk di hidup kita. Juga membuka hati kita gitu, menunjukkan semua sisi diri kita itu. Itu yang kamu perlu pahamin atau kamu pelajarin gitu ya. Ketika Knight of Cups ini muncul, mungkin ada masanya ketika kamu kayak walaupun kamu punya pertemanan yang sudah sangat dekat atau hubungan romantis yang sudah sangat dekat atau hubungan apapun gitu ya, tapi kamu nggak nunjukin nih sisi diri kamu yang sesungguhnya. Misalnya ketika kamu lagi rapuh, kamu lagi lemah, lagi sedih, kamu nggak nunjukin sisi itu misalnya ke teman kamu padahal udah pertemanan bertahun-tahun. Atau ketika kamu merasa lagi lemah gitu sama pasangan kamu nggak bisa bilang itu, kayak kamu berusaha jadi sosok yang tegar, sosok yang selalu kuat, sosok yang nggak kenapa-napa gitu. Ketika Knight of Cups itu muncul, boleh loh kamu jadi sekali-sekali nunjukin sisi dirinya kamu misalnya ketika lagi lemah, lagi sedih, dan kamu butuh di support orang lain, itu boleh loh ketika Knight of Cups ini muncul. Ya, dan Knight of Cups juga berbicara tentang momen inspirasi, momen kreativitas, momen menikmati keindahan-keindahan dalam hidup gitu yang mungkin lolos dari pandangan kita. Karena kita terlalu sibuk gitu, terlalu sibuk dengan pekerjaan, terlalu sibuk dengan menjadi orang dewasa, terlalu sibuk dengan sosial media gitu. Keindahan-keindahan hidup ini bisa terlewatkan gitu karena fokus kita di tempat lain gitu ya. Itu kenapa juga mungkin kita sulit bersyukur karena kita seringkali melewatkan keindahan-keindahan, berkat-berkat di hidup kita yang seringkali kita abaikan gitu karena ya udahlah toh udah ada di hidup kita gitu loh. Kayak take it for granted misalnya. Misalnya kesehatan gitu ya. Kita sering mengabaikan kesehatan kita, tapi kita baru ngerti pentingnya kesehatan itu ketika kita sakit kan. Seperti itu contohnya. Lalu, Three of Cups, momen selebrasi, momen hal-hal yang bisa disyukurin, momen orang-orang terdekat yang saling support gitu. Ini juga Three of Cups, aku mungkin pernah bilang ya, ini adalah kartu keluarga jiwa. Orang-orang yang akan kita ketemui mungkin ketika kita melewati fase tertentu nih, kayak aku mungkin mengartikannya setelah umur kita di atas 28 gitu ya. Ya, kamu yang mungkin umurnya di bawah 28 atau 27 gitu ya, mungkin kamu belum akan mengerti ini, tapi nanti pada saatnya kamu ngerti. Ini adalah orang-orang yang akan temuin ketika kita udah melewati fase transformasi yang signifikan di hidup kita. Kenapa aku bilang umur 27, 28? Karena itu adalah titik dimana kita mengalami Saturn return. Saturn return itu ketika posisi Saturnus kembali ketika waktu kita lahir ya. Karena Saturnus itu perlu fase rotasinya itu kan lama ya, kayak butuh sekitar 28an tahun gitu ya. Jadi fase Saturn return itu kan sekitar umur 27 28. Nah, itu ketika kita mengalami fase transformasi signifikan, ada orang-orang yang pergi, ada orang-orang yang bertahan, dan mungkin ada orang-orang baru yang akan datang di hidup kita. Itu yang aku bilang dengan keluarga jiwa. Orang-orang yang akhirnya sefrekuensi dan sevibrasi sama kita gitu. Awalan yang baru menyenangkan, ini satu lagi kartu yang berbicara indikator awalan baru untuk hubungan romantis. Bisa juga ini kayak awalan yang baru buat hati kamu, nggak cuma berbicara tentang hubungan romantis, bisa juga ada hal yang menyenangkan yang mau datang di hidup kamu.
kayak suatu apa ya, kayak mungkin beberapa waktu belakangan gitu ya, hidup agak lebih sulit atau merasa lebih gelap gitu ya. Kayak ini akhirnya kamu melihat cahaya lagi nih, kayak dia muncul kembali ke permukaan karena kalau di bawah air yang ketutup salju itu kan gelap ya. Kayak dia melihat lagi cahaya gitu. Kayak angin segar di hidup kamu. Bisa juga ini momen pencerahan, momen kebangkitan spiritual, bisa juga momen inspirasi ya. Karena cups itu juga sama kayak tadi Night of Cups ini bisa kayak inspirasi, kreativitas, ide-ide baru. Ide-ide baru itu nggak melulu berbicara juga tentang yang berhubungan dengan seni atau musik, tapi bisa juga ide-ide lain yang baru nih kita seperti ingin memulai sesuatu atau punya ide-ide untuk diaplikasikan dalam pekerjaan kita, apapun itu ya. Ide-ide baru yang muncul di kepala kamu dan kamu kayak, kayaknya bisa nih diaplikasikan terus kamu excited dengan hal itu. Nih, Ace of Cups berbicara seperti itu. Dan yang tadi aku bilang ya, ketika kamu punya planning dengan trine atau sextile ini ya, simbiosis, kamu bisa expect hal-hal berjalan dengan mulus atau hal-hal berjalan dengan harmonis sesuai dengan rencana kamu, seperti itu ya. Ini waktunya kalau kamu misalnya punya ide baru atau ide-ide kreatif, aplikasikan, lakukan gitu. Kamu punya indikator ini nih, kayak ketika kamu mau sesuatu, kamu jalankan dan outputnya itu akan jadi sesuatu yang menyenangkan buat kamu. Oke, nih ya, Six of Wands. Reputasi. Em, Kayak kamu dilihat orang gitu untuk pencapaian, untuk karya kamu, untuk sesuatu yang aspeknya positif ya. Six of Wands itu aku melihatnya seperti ini. Yang tadi aku bilang nih, dengan ide-ide kreatif, inspirasi, terutama jika kamu yang mengaplikasikannya itu dalam bidang pekerjaan kamu ya, itu akan membawa kamu kayak upgrade gitu, upgrade dalam pekerjaan, atau mungkin kamu yang berkecimpung dalam bidang sosial media, kayak itu akan bagus untuk engagement kamu, itu akan bagus untuk konten kamu, untuk subscriber atau follower kamu. Ide-ide kreatif kamu lakukan sekarang kalau kamu punya kayak terpanggil untuk melakukan sesuatu atau membawa suatu perubahan dengan aktivitas kamu, pekerjaan kamu atau apapun itulah ya. Kalau kamu punya ide, lakukan. Yang tadi ini ada suatu aspek yang menguntungkan, keadaan akan harmonis, keadaan akan berjalan mulus sesuai rencana kamu, dan ini akan membawa kamu upgrade, upgrade secara karir, secara karya, secara pekerjaan. Dan orang tuh kayak akan respect gitu, kayak akan menyukai karya kamu, seperti itu ya. Karena apa? Ini adalah proses kamu membangun diri kamu ya. Kadang keluar dari zona nyaman itu perlu loh. Karena apa? Ketika ide-ide muncul itu seringkali suara-suara di kepala kita itu berisik ya. Seringkali kita tuh sering membuat skenario-skenario nggak perlu di dalam diri kita gitu. Skenario-skenario yang nggak perlu misalnya ketika kamu punya ide kreatif nih. Eh, Terus di kepala kamu tuh kayak diri kamu tuh suka ngomong, apaan sih ide baru, ngapain sih dicoba, emang bakalan berhasil, ngapain sih emang orang bakalan suka, nanti dikomentarin orang loh. Sering kan ya kepala kita tuh suka ngomong kayak gitu. Itu yang aku bilang, seringkali kepala kita ini membuat skenario-skenario nggak perlu di dalam diri kita. Jadinya kita nggak bergerak, jadinya kita nggak berkembang. Kadang ya walaupun nantinya gitu ya, kadang-kadang orang kritikal sama kita, yang penting kan kita melakukan itu untuk diri kita dulu gitu loh, bukan untuk orang lain dulu. Itu yang kamu pahamin. Karena apa? King of Wands ini energi orang yang kreatif, energi orang yang membangun dirinya gitu, membangun karirnya, membangun karyanya. Dan jalan dia memang nggak selalu mulus, tapi dia membangun reputasi dia gitu. Dia membangun di atas kerja keras dia. Dia nggak takut gitu untuk bereksperimen, untuk mencoba ide-ide baru. Karena apa? Energi Wands itu kan energi pekerjaan, energi kreativitas, energi passion, energi nyala api di dalam diri kita. Dan karena dia udah king, aku selalu bilang king dan queen of wands itu berada di puncak tertinggi evolusi wands. Dia sudah menguasai gimana mengelola kreativitas dia, mengelola passion dia, mengelola api di dalam diri dia gitu. Walaupun tertatih-tatih, walaupun jalannya nggak selalu mulus, tapi itu nggak akan bikin dia berhenti karena dia percaya sama kemampuan dia. Karena dia percaya bahwa dia bisa. Kalau ada tantangan pun, gue selalu bisa ngelewatin tantangan. Itu mentalitas King of Wands ya. Dan ini lagi satu kartu yang berbicara tentang pekerjaan. Ya, yang tadi aku bilang suatu keharmonisan, suatu keadaan yang berjalan dengan mulus, suatu keadaan yang berjalan sesuai dengan rencana kamu. Kalau ini melibatkan rekan kerja, kamu bisa bisa expect bahwa komunikasi yang mulus, kerjasama yang mulus dengan rekan kerja kamu. Kalau ada proyek-proyek atau um, apa gitu dalam bidang pekerjaan kamu, kamu bisa expect keadaan berjalan dengan harmonis, keadaan berjalan lancar, dan juga
Gini, yang tadi aku bilang ide kreatif kamu itu akan membawa diri kamu upgrade ya, upgrade dalam pekerjaan, upgrade dalam engagement kamu, upgrade dalam karya kamu. Coba, dicoba, bikin sesuatu yang berbeda, bikin sesuatu yang baru. Oke, segitu aja dulu readingnya kali ini buat kamu. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.